Latar belakang Kabinet Sukiman. Setelah Kabinet Nasir dinilai gagal dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga mendapat mosi tidak percaya dari pemerintah, dan tepat pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Nasir mengembalikan mandat kepada Presiden. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Sukiman dari Partai Masyumi dan Jojo Soekarto dari PNI menjadi formatur. Adapun program kerja Kabinet Sukiman antara lain: pertama, menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Kedua, membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi tingkat kehidupan sosial ekonomi rakyat. Ketiga, menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu itu dalam waktu singkat. Keempat, menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh. Kelima, menjalani politik luar negeri bebas aktif. Dan keenam, memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Keberhasilan yang terjadi pada saat Kabinet Sukiman antara lain: yang pertama, memerhatikan usaha memajukan perusahaan kecil. Kedua, memerhatikan kaum buruh. Ketiga, memperluas pendidikan dengan mendirikan berbagai macam sekolah dan tingkatannya. Keempat, melanjutkan program kerja Kabinet Nasir. Adapun hambatan atau kegagalan yang terjadi pada saat Kabinet Sukiman antara lain: adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri dengan Duta Besar Amerika mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau MSA. Kedua, adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan. Ketiga, masalah Irian Barat belum juga teratasi. Keempat, hubungan Sukiman dengan militer kurang baik, tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kegagalan Kabinet Sukiman dinilai dalam penanganan masalah keamanan dalam negeri memihaknya Indonesia kepada Blok Barat dengan menandatangani MSA atau Mutual Security Act dengan pemerintah Amerika Serikat. Hal ini memicu munculnya pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga menarik dukungannya dari kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal. Yang pertama ini ada kelebihan demokrasi liberal, yaitu adanya kebebasan yang tinggi bagi individu. Kelebihan yang pertama adalah setiap orang telah memiliki kebebasan yang sama dan tinggi, sehingga penegakan hak asasi manusia juga akan semakin ketat. Pelanggaran terhadap setiap individu pun bisa dijerat oleh pasal. Yang kedua, tingginya pendapatan penduduk. Hal ini disebabkan karena roda ekonomi yang tidak begitu diatur dengan ketat oleh pemerintah, sehingga bagi kamu para yang berbisnis bisa mengembangkan usahanya. Lalu yang ketiga, tidak disalahgunakan pemerintahan kekuasaan. Di dalam demokrasi ini, rakyat bebas memiliki peran. Bahkan, yang penting sekalipun karena di dalam demokrasi liberal memungkinkan kamu tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan pemerintah. Bahkan, kekuasaan pun berfokus kepada parlemen yang semua bisa dikontrol dengan baik. Lalu yang keempat, kesiapan menang lebih tinggi. Biasanya di dalam negara yang menjalankan sistem pemerintahan ini diadakan kompetisi sendiri saat pemilihan presiden, parlemen, dan sebagainya. Oleh karena itu, banyak dari masing-masing orang yang telah mempersiapkan hal-hal seputar kemenangan yang lebih baik dan tertata. Lalu yang kelima, fokus pada rancangan jangka pendek. Dengan begitu, banyak program-program yang akan terrealisasikan dengan cepat dan maksimal. Dampak dari rencana tersebut juga bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat. Lalu yang keenam, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Selain kelebihan yang tadi dipaparkan, pada Kabinet Sukiman juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, pertama, adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Menteri Luar Negeri Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat yang berisikan tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Action atau MSI.
pada masa Kabinet Sukiman, di mana penandatanganan MOU tersebut dianggap sebagai sinyal bahwa politik Indonesia dianggap lebih condong kepada Barat, padahal sikap politik Indonesia ini adalah bebas aktif. Yang kedua, adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Yang ketiga, masalah irian Barat tak kunjung teratasi. Yang keempat, hubungan Sukiman dengan militer kurang baik, tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Pendapat kelompok kami terhadap demokrasi liberal yaitu tidak setuju. Alasan kelompok kami tidak menyetujui demokrasi liberal yaitu pertama karena pada sistem demokrasi liberal banyak terjadi pergantian kabinet yang disebabkan oleh berlakunya sistem kabinet parlemen yang dimana pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Hal ini ditandai dengan seringnya pergantian Perdana Menteri dan kabinet yang menyebabkan ketidakstabilan kabinet parlemen. Karena partai politik akan saling beradu kepentingan diri sendiri dan golongannya masing-masing. Tidak hanya itu, kabinet tidak bisa melakukan program kerjanya karena masa jabatan yang sebentar yang akan menyebabkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat terbengkalai dan tak terrealisasikan. Dalam masa pemerintahan ini, terjadi pergantian kabinet hingga 7 kali karena adanya persaingan politik untuk menduduki kursi terbanyak di dalam parlemen. Pada dasarnya, pemilu adalah inti dari kehidupan demokrasi. Namun, pemilu pada masa demokrasi liberal ini lebih berorientasi kepada suara terbanyak yang berpartisipasi, walaupun bisa jadi justru lebih banyak suara yang golput. Para pelaksana demokrasi ini tidak memperdulikan akan suara golput. Bahkan, menurut sejarawan Indonesia Anhar Gonggong, kala itu banyak rakyat yang ikut menyumbangkan uangnya secara sukarela untuk membantu dana kampanye dari partai yang didukung. Maka dari itu, menurut kami dengan sistem ini hanya sedikit manfaat yang diperoleh oleh rakyat. Rakyat hanya dijadikan objek untuk pemilihan umum, tetapi setelah pemilu selesai, rakyat akan kembali diabaikan. Esensi demokrasi liberal hanya memberikan kebebasan atau persamaan di lapangan politik semata, tetapi tidak pada lapangan ekonomi. Akibatnya, sekalipun setiap warga negara dianggap punya hak yang sama di lapangan politik, tetapi pada kenyataannya, hampir semua lembaga politik dikontrol kaum pemilik modal. Menurut kami, demokrasi liberal ini bisa dibilang hanyalah demokrasi bagi si pemilik modal. Bahkan, Agus Diabo, Ketua Umum PRD atau Partai Rakyat Demokratik, juga mengatakan hal yang serupa, yaitu hampir semua kebijakan politik yang keluar dari parlemen itu membela kepentingan si pemilik modal. Hampir tidak ada yang membela kaum kromo. Beliau menyimpulkan demokrasi liberal sebagai pemerintahan dari pasar, oleh pasar, dan untuk pasar. Agus Diabo juga mengatakan, dengan pengabdian demokrasi liberal kepada pasar, kepentingan mayoritas rakyat ditindas. Contohnya, demi kenyamanan investasi, pemerintahan liberal merestui praktek politik upah murah, perampasan tanah milik kaum petani, dan penghancuran layanan publik. Ditambah lagi, pada masa demokrasi liberal, sering terjadi perubahan kabinet yang berdampak pada kehidupan ekonomi Indonesia saat itu.